Halo Bu Rizka. Halo Pak Hendika, gimana? Oh, hari ini Bu Rizka kosong jam berapa ya? Saya ingin berbincang sedikit nih. Oh begitu. Ini kebetulan saya sedang kosong Bapak. 2 jam ini saya tidak ada kelas, jadi bisa kalau kita mau berbincang, Oke, boleh kita ngobrol sebentar ya Bu? Saya mau bercerita boleh. soal murid saya nih. Oh jadi gimana? Cerita dulu. Eh, Coba Nah, ceritakan dulu. gini Apa Bu. sih yang akan kita diskusikan pada hari ini? Nah, saya tuh ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Bu. Iya. Tentang apa Pak? Nah, saya menemui salah satu kelas itu tidak fokus dan tidak antusias mengikuti pembelajaran, Bu. Kadang tuh ketika pembelajaran, kepalanya tuh diletakkan di meja sambil melamun, terus tidak memperhatikan saat saya menjelaskan. Ditambah lagi, kelas itu sering terlambat mengumpulkan tugas, Bu. Kemudian 50% siswanya tuh mendapat nilai ulangan di bawah KKM. Nah, kira-kira seperti itu, Bu, masalah saya. Oh seperti itu. Nah kira-kira apa ya Pak yang bisa saya bantu? Atau mungkin Pak Hendika mungkin apa sih tujuan akhir nanti diskusi kita ini pengennya seperti apa kayak gitu? Ada enggak, Pak? Nah, iya. Nanti setelah kita diskusi tuh saya berharap tuh saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya rasakan tadi, Bu. Hmm, oke. Jadi tadi Bapak cerita kalau anak-anak banyak tidak fokus seperti itu ya, Pak ya, sama tidak antusias gitu nggih. Oke, Bu, Dan ya, seperti tambah itu. lagi ngumpulinnya tugas juga banyak yang terlambat, ada lagi nilainya juga di bawah KKM seperti itu ya, Pak ya. Iya, betul sekali, Bu. Nah, Pak Hendika, kira-kira menurut Pak Hendika itu apa sih yang membuat anak-anak itu anak-anak di kelas itu tuh kurang bersemangat mengikuti pelajaran tuh apa sih, Pak? Kira-kira nih, Pak. Apa ya, Bu? Saya tuh sebenarnya tuh ngajar tuh sama seperti di kelas-kelas lain, tapi baru kelas ini saja sepertinya yang ada masalah seperti itu, Bu Rizka. Oh begitu. Jadi di kelas-kelas lain tidak ya Pak ya, hanya kelas ini saja. Iya, saya rasakan tuh hanya di kelas ini, Bu. Kelas-kelas lain tuh lancar dan aman-aman saja. Oh nggih. Pak Hendika kalau boleh tahu nih, biasanya Pak Hendika itu menggunakan metode apa media pembelajaran yang kayak gimana sih kalau pas ngajar sehari-hari di semua kelas ya Pak ya? Sama atau beda Iya. atau mungkin beda-beda gitu? Oh, kalau saya tuh sama semua, Bu. Biasanya medianya tuh saya pakainya buku paket, terus ada juga buku pendamping. Kalau media lain sih saya belum ada sih, Bu. Sama, semua kelas saya pakainya seperti itu, Bu. Oh berarti semua kelas itu menggunakan media sama metode yang sama ya Pak ya? Oh Iya, sama. buku paket itu nggih, buku paket yang dari sekolah itu nggih BSE itu ya? Nah, iya, oh, Bu. Itu buku yang saya pakai. Selain itu nggak ada Pak? Maksudnya metode-metode lain itu ada nggak Pak? Oh, ya kalau metode tuh kadang saya meminta anak-anak itu untuk meringkas materi yang ada di buku, Bu. Oh. Iya. Baik. Nah, eh, mungkin nih Pak ya, metode lain yang bisa digunakan kan yaitu ya apa tadi meringkas seperti itu nggih, memanfaatkan papan tulis yang ada di kelas juga nggih Pak nggih. Nah, oh Bu, iya. Biasanya tak suruh nulis di papan ringkasannya tadi, terus disalin anak-anak seperti itu, Bu. Oh begitu. Jadi sebenarnya Pak Hendika sudah banyak menggunakan metode sama media ya Pak ya. Kan sudah menggunakan metode ceramah, sudah menggunakan metode menjelaskan langsung kayak gitu sampai menggunakan media buku paket sama media-media yang ada di papan tulis juga sudah digunakan nggih. Iya, Bu. Tadi saya juga kan sudah ada beberapa metode dan media yang saya gunakan. Kadang juga saya tuh sebenarnya sudah ada diskusi juga sih, Bu, sama anak-anak tuh Hmm. pas pembelajaran. Oh, baik. Oh iya, Pak. Hmm, kira-kira dari apa yang disampaikan Pak Hendika tadi, kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu skala berapa Bapak sekarang berada dalam mencapai tujuan biar anak-anak itu antusias kayak gitu. Usahanya Bapak itu kira-kira dari 1 sampai 10 itu berapa? Mungkin skala 7 sih, Bu. Kalau 7 menurut ya, Pak saya. ya. Iya. Tujuh. Pak Hendika, mungkin ya di luar itu toh, apakah ada media atau metode lain yang digunakan, Pak? Kayak bisa jadi kayak apa ya?
PPT seperti itu atau mungkin menggunakan media-media lainnya gitu? Oh iya, saya kok nggak kepikiran ya Bu, kalau PTT sama oh di kelas saya tuh sebenarnya ada LCD Bu, Oh, ada sama LCD nggih, ada Pak, nggih? PC, oh, sama ada Nah, PC. nggih 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 nggih. Nah, kira-kira Pak Hendika, apa dari itu ya, dari apa yang disampaikan Pak Hendika dan apa aja yang ada di kelas-kelas Pak Hendika itu, kira-kira ada nggak solusi-solusi yang ada di pikiran Bapak untuk apa ya memancing anak-anak kelas ini tuh biar antusias kayak gitu. Kira-kira ada nggak Pak? Eh, Mungkin saya ngubah cara saya ngajar Bu. Ada media PC sama CD itu akan manfaatkan Bu. Tapi apa ya Bu ya kira-kira? Baik. Kira-kira apa ya? Mungkin itu Pak di kelas ada apa seperti itu bisa kita manfaatkan bersama. Hmm, Kebetulan tuh kan saya ngajar sejarah ya Bu ya. J. Biasanya tuh saya kalau ngajar tuh ya sekedar saya jelaskan saja gitu Bu. Jadi tak jelaskan, tak tulis di papan tulis, kemudian saya menjelaskan dari buku, baru seperti itu sih Bu. Pak. Oh iya Pak. Eh, saya mengerti yang yang Bapak rasakan. Jadi Bapak itu sudah berusaha semaksimal mungkin gitu nggih. Nah, sebelumnya Pak, apakah pernah ada anak yang menyampaikan sesuatu tuh berkaitan dengan pembelajaran sejarah kepada Bapak enggak? Oh iya, pernah Anak-anak sih kayak Bu. gitu. Oh, kemarin Nggih, pas banget di kelas yang ini, yang saya ada masalah ini. Salah satu anak nggih. tuh ngomong kalau dia tuh ngantuk kalau kita pas jelaske, terus mereka tuh bosen cuma mendengarkan saja Pak gurunya jelaske. Jadi mereka tuh jadi ngantuk dan nggak antusias seperti itu. Mereka tuh minta, "Pak, mbok ngajar pakai cara lain gitu loh, Pak." Nah, seperti itu. Oh, sudah ada yang bilang seperti itu Pak, anak-anak Pak. Iya, Di kelas ada itu yang saja, bilang seperti Ndra, itu. Iya, atau di kelas ndelalah lain yang juga? di kelas ini sih Bu yang baru ngungkapke kemarin itu. Belum Oh, lama ini, begitu. 2 mingguan ini gitu ya. Begitu. Kalau boleh saya menyimpulkan ya Pak ya, dari apa yang disampaikan Pak Handika itu berarti kelas ini itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran mungkin salah satunya karena anak itu eh, capek nyatet atau mungkin ngantuk gitu ya Pak, atau ngantuk ketika mendengarkan penjelasan dari Pak Handika gitu ya. Kemudian itu akan berimbas pada ulangan hariannya itu akhirnya nilainya di bawah KKM seperti itu ya Pak ya. Iya Bu, betul Bu. Biasanya cuma saya jelaskan, kemudian nanti mereka saya minta meringkas di buku, atau juga mereka nanti meringkas dari catatan yang saya berikan di papan tulis, seperti itu sih Bu. Yang selama ini Geng, saya geng, 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 lakukan. geng. Nah, kira-kira nih Pak dari simulan itu tadi tuh, kira-kira Pak Hendika apa yang ingin dilakukan Pak Hendika? Nah, berhubungan dengan tadi ya Bu, saya tuh punya eh, angan-angan. Tadi ada PC, ada LCD. Saya kan ngajar sejarah. Ini saya tuh pengen menayangkan film-film yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang lampau seperti itu sih Bu. Oh iya ya Pak ya kan itu kan sudah ada apa ya media-media yang bisa digunakan gitu. Nah, eh, kalau seperti itu hmm, ada nggak sih Pak film-film yang soal sejarah gitu yang kita bisa lihatkan ke anak gitu kira-kira ada nggak Pak? Kalau setahu saya sih biasanya film itu ada film G30S PKI, terus ada film Majapahit, ada tentang film Gajah Mada, perang-perang seperti itu sih Bu, setahu saya. Oh iya iya iya. Oh geng geng itu ada filmnya ya Pak ya. Terus ada film kalau nggak salah ada Gajah Mada, Sultan Agung itu ya Pak. Iya Bu, film-film anak zaman sekarang itu loh Bu. Oh, berarti kira-kira Pak kalau sudah ada PC, sudah ada LCD di kelas nggih, sudah ada berarti film itu sudah ada kira-kira strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai tujuan biar anak-anak itu antusias. Nah, sebenarnya tuh saya tuh pengen menayangkan film-film tadi, tapi saya sendiri Nggih. tuh juga bingung. Saya nonton filmnya itu juga baru potongan-potongan itu pun dari YouTube, Bu.
Untuk film Oh, full-nya berarti tuh saya ndak tahu gimana caranya. oh gitu. Nggih, berarti eh kita harus mencari solusi dari itu dulu ya, Pak ya. Solusi untuk sudah ada PC, sudah ada LCD, sudah ada filmnya, tapi Pak Hendika filmnya masih kepotong-kepotong gitu ya, Pak ya. Nah, iya Bu. Kira-kira tuh Nggih, saya tuh piye gitu untuk mendapatkan film full-nya. nggih, nggih, nggih. Nah, berarti untuk mengatasi hambatan itu kayaknya kalau film itu di YouTube kan potongan-potongan gitu, Pak nggih. Iya Bu, potongan-potongan Bu. Nggak ada Potongan-potongan. full-nya. Kayaknya kita bisa memanfaatkan itu ya, Pak. eh Keterlibatan orang lain kayak gitu dalam artian di sini kan ada tim IT nggih. Apakah itu bisa membantu Bapak kira-kira? Oh iya ya Bu, iya betul sekali. Oh, berarti besok tuh saya akan mencoba menemui teman-teman dari IT yang akan membantu saya menyiapkan video-video yang akan saya gunakan untuk mengajar Nggih, seperti itu ya Bu ya. nggih, nggih, nggih. Nggih, kalau menurut saya juga seperti itu Pak. Dalam artian kan sudah jelas kalau kayak gini nggih. Berarti Pak Hendika mengalami permasalahan anak tidak antusias sehingga mengakibatkan nilainya di bawah KKM seperti itu. Kemudian Pak Hendika sudah punya ide nih mau menghadirkan film-film ke kelas kayak gitu toh. Nah, Iya ternyata tapi betul. film-filmnya kok kepotong-kepotong kalau dilihat di YouTube ya Pak nggih. Nah, nanti Nggih, nggih. kalau kita bisa bekerja sama dengan tim IT itu, mungkin nanti beliau bisa menghadirkan film yang secara keseluruhan seperti itu. Nah, kira-kira eh, ukuran sukses dari rancangan aksi yang Bapak buat tadi nanti akhirnya apa nanti? Kalau sudah anak-anak sudah melihat, sudah mengikuti pembelajaran kayak gitu. Nah, nanti itu saya berharap tuh setelah saya mencoba menggunakan cara yang berbeda dalam mengajar, saya harap anak-anak tuh lebih antusias mengikuti pembelajaran. Kemudian eh, nilai-nilai mereka tuh dapat naik saat ulangan, jadi bisa ada di atas Nggih, KKM nggih, seperti itu Bu, tidak seperti kemarin. nggih. Terlebih itu ya Pak ya, antusiasmenya anak itu biar meningkat gitu nggih. Oke, iya, seperti itu Bu. Saya rasa itu bisa Pak, karena anak-anak kan pasti kan senang ya kalau diajak nonton-nonton kayak gitu daripada eh, nonton sendiri kan nonton bareng-bareng kayak gitu kan berasa nanti di bioskop seperti itu ya Pak ya. Iya, iya Bu. Heeh. Nah, itu akan saya coba terapkan menggunakan media LCD untuk menayangkan film-film, mungkin di kelas ini dulu, terus bisa berlanjut di kelas-kelas yang lain. Mungkin kelas-kelas yang lain juga akan lebih antusias mengikuti pembelajaran saya, seperti itu, Bu. Ya, baik. Oke, baik. Berarti itu ya Pak. Bapak sudah bisa dapat sudah tahu apa sih yang harus dilakukan seperti itu nggih. Jadi nanti kita tinggal actionnya kapan ini kita mau actionnya ini. Nah, ya berarti yang harus segera saya lakukan tuh mulai minggu ini saya harus menghubungi teman-teman dari IT dulu. Saya Iya. berkonsultasi, meminta bantuannya untuk menyiapkan film. Mungkin minggu depannya saya bisa langsung mempraktekkan di kelas menonton film dengan anak-anak seperti itu, Bu. Nggih, nggih, nggih. Siap, siap, siap. Ya, berarti nanti bisa ketemu langsung sama tim IT ya, Pak ya. Ketemu tim IT. Nah, ketemu tim IT, semoga nanti tim IT-nya juga pasti deh, pasti tim IT akan bisa membantu Pak itu, Pak. Itu kan kayaknya itu bukan hal yang susah ya. Insya Allah nanti tim IT juga bisa membantu Pak Hendika untuk menghadirkan film-film itu dan nanti juga bisa memanfaatkan apa yang ada di kelas gitu nggih Pak nggih. Nggih, Bu, iya. Saya yakin teman-teman pasti akan membantu karena teman-teman di sekolah kita ini sangat luar biasa. Mereka sangat baik kepada rekan-rekannya yang lain kalau sedang menghadapi kesulitan seperti itu, Bu. Ji, ji, ji. Baik, bagaimana Pak rasanya ngobrol-ngobrol sama saya? Ya, saya sudah lega ya, Bu. Pertama lega, saya sudah menyampaikan keluh kesah saya tentang permasalahan pembelajaran di kelas. Kemudian saya juga mendapatkan pencerahan dari Bu Rizka tentang bagaimana saya harus menghadapi masalah yang saya alami tadi. Kemudian dengan memberikan
beberapa alternatif-alternatif yang mungkin bisa saya ambil untuk menjadi alternatif penyelesaian masalah yang saya alami tadi, Bu. Nggih, baik. Berarti ya itu tadi kan kita sama hanya sharing-sharing ya, Pak, siapa tahu saya bisa membantu seperti itu. Tapi, nanti ke depannya nanti saya harap juga kita bisa bersinergi lagi ya, dan saya bantu sebisa saya, Pak, nanti kalau waktu ketemu tim IT, nanti kalau tim IT-nya ternyata lagi sibuk, nanti kita bisa bareng-bareng cari filmnya, Pak. Mungkin bisa ke, apa namanya, ke lab komputer ngoten nggih, Pak, nggih? Siap, Bu. Ya, Nggih. saya tunggu kerjasama dari Bu Rizka nih. Saya wah ngerepoti terus ini Bu sepertinya nanti. Nggak Alah, apa-apa ya enggak. Bu ya? Oh, ini pas saya kosong kok ini ya. Tapi sebentar lagi saya masuk ya, Pak. Enggak apa-apa nggih? Sudah cukup ya, atau Oke, mungkin ada yang disampaikan lagi? iya cukup sih Bu ya. Terima kasih. Saya sudah mendapatkan pencerahan dari Bu Rizka dari obrolan kita. Ya walaupun secara tidak langsung ini obrolan santai ya Bu ya, tapi banyak sekali Nggih. ilmu yang saya dapatkan dari obrolan yang kita lakukan tadi Bu. Ya, baik, terima kasih ya, Pak. Saya ini mohon maaf loh, Pak. Saya kok langsung mau habis ini mau ngajar. Nanti kita lanjut lagi, nggih? Oke siap Bu, saya terima kasih banyak dan monggo untuk melanjutkan ke kegiatan berikutnya ngajar di kelas. Semangat ya Nggih. Bu. Nggih, Pak. Terima kasih juga loh, Pak. Nanti saya kapan-kapan juga kalau punya masalah saya hubungi Pak Hendika, nggih? Oke siap Bu, Ya. Terima kasih, Pak. sama-sama Bu.